Om Swastiastu, pemirsa BB News TV dimanapun berada, semoga kalian semua selalu sehat dan berbahagia. Hari ini kita berada di Sentral Kendaraan Listrik Sentrik yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat nomor 500 Denpasar, Bali. Hari ini kita akan mengulas tentang motor listrik. Seperti diketahui, motor listrik adalah sebuah teknologi baru yang nanti akan menggantikan motor-motor konvensional yang bahan bakarnya dari minyak bumi. Nanti ke depan motor listrik ini akan menjadi motor pilihan utama masyarakat karena dinilai lebih efisien, lebih ramah lingkungan. Hari ini kita akan menemui manajer Sentrik, yaitu Bapak Pasak. Kita akan menanyakan seperti apa sebenarnya motor listrik ini. Ayo. Swastiastu Pak Pasak. Swastiastu Pak. Nggih. Pemirsa BB News, ini saya bersama Pak Pasak. Kita akan mendengar seperti apa sebenarnya motor listrik ini, karena ini mungkin kalau kita lihat mungkin sesuatu yang baru dan nanti akan menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat, terutama yang dalam hal transportasi pribadi nantinya. Ya. Pak Pasak, Baik. coba jelaskan seperti apa motor listrik ini. Nah, mohon izin dulu, boleh saya buka ini Pak? Silakan. Silakan, biar semakin jelas untuk menjelaskan. Oke. Ya, kendaraan listrik ini dari namanya tentu sangat pada dasarnya merupakan kendaraan pada umumnya. Namun yang membedakan adalah dari segi bahan bakarnya. Bahan bakarnya ini tanpa menggunakan minyak atau fosil. Tentu bahan bakarnya menggunakan listrik, Pak. Nah, seperti itulah kurang lebih kendaraan listrik itu. Lalu yang ini kan perbedaannya hanya dari segi bahan bakar. Nah, Betul. ini kan kira-kira apa keunggulan-keunggulan mungkin motor listrik ini dengan motor-motor konvensional yang sudah ada mungkin? Oke. Pasti kalau dari segi keunggulan, tentu keunggulan terutama dalam hal lingkungan, Pak. Lingkungan ini sangat ramah lingkungan karena pertama tidak mengeluarkan polusi udara. Beda dengan kendaraan-kendaraan pada umumnya, Pak. Itu dari segi dampak lingkungan. Kemudian dampak dari pertama dampak hemat gitu, Pak. Hemat efisiensi sangat hemat sekali, terutama di biaya charging. Tentu kan nanti charging, Pak, karena menggunakan baterai. Nah, biaya charging itu kita sempat hitung dan saya sendiri pengguna kendaraan listrik itu sangat jauh lebih hemat, bahkan sampai 8 kali lebih hemat, Pak. Lebih hemat ya dari kendaraan biasa. Betul. Kemudian perawatan atau maintenance, Pak. Nah, ini tidak perlu yang namanya ganti oli karena kendaraan listrik tersebut tidak menggunakan oli. Nah, kemudian satu lagi servis berkala setiap bulan seperti kendaraan konvensional itu tidak perlu, Pak. Jadi ada hal-hal yang mungkin ada kendala baru kita lakukan servis. Pak, sekarang kan Pak sudah ada mungkin hampir setahun di Bali nih. Per setahun Pak Sentrik ini di Bali ya? Per bulan ini kita setahun, Pak. Sudah setahun. Nah, kira-kira bagaimana animo masyarakat untuk menggunakan motor listrik ini, Pak? Nah, pertama dalam fase ini ya kita kategorikan fase edukasi, Pak. Tapi dalam fase edukasi ini dalam situasi pandemi seperti ini masyarakat minatnya itu tidak turun, Pak. Minatnya sudah mulai ada ya? Ya, betul, peminatnya sangat bagus sekali. Apalagi sebelum pandemi kita menjual lebih dari 70 unit sebulan, Pak. Sebelum pandemi ya memang ada penurunan tapi tidak terlalu signifikan, Pak. Jadi masyarakat itu sudah mulai aware, Pak, mulai sadar bahwa kendaraan listrik ini betul-betul hemat, betul-betul efisiensi dan praktis sekali, Pak, penggunaannya. Nah, kira-kira dari segi Pak, kan ini sudah peminat sudah ada. Betul. Nah, kira-kira dari segi kendaraan ini, kira-kira bentuk desain itu bagaimana, Pak? Dibandingkan dengan motor-motor konvensional yang sudah ada itu, ya, Pak? dari segi bentuk, ya sekarang
kalau kita katakan Indonesia Pak ya, sangat diserbu sekali Pak, dengan apa namanya, dengan banyaknya vendor yang akan masuk. Tentu dari the design masih ada seperti konvensional yang sebelumnya, seperti merek-merek yang lain, tapi sekarang lebih futuristik Pak. Oh, lebih Ya, futuristik lebih futuristik, desainnya sudah seperti digital, sudah connect dengan aplikasi, jadi bisa, artinya kita mengetahui performa pada kendaraan listrik kita melalui mobile. Oh, dari mobile itu. Ya, betul. Nah, kira-kira dari produk yang Pak punya ini, apakah semuanya dalam negeri, apakah mungkin juga ada produksi dari luar Pak? Ya, kita beragam Pak. Kita Sentrik ini ada multiple brand, ada beberapa brand, kita menjadi distributornya. Kita cukup berbangga Pak dengan Indonesia karena sudah bisa menerbitkan atau melahirkan kendaraan, Produksi, ya, Pak? ya, memproduksi kendaraan listrik. Itu salah satunya Gesit Pak. Nanti kita Gesit boleh sudah, Pak, ya? kita boleh ke sana. Nah, kalau yang di sini Sini motor-motor yang assemblingnya di Indonesia Pak. Assembling Beberapa Indonesia. partnya itu memang diimpor. diimpor. Ya, Tapi ini mungkin setengah dalam negeri, setengah luar Pak ya? betul, Masih betul. belum Masih sini, Pak. TKDN-nya masih apa namanya, masih 50%. Nah, jika dibandingkan dengan motor-motor yang sudah ada, harga motor-motor listrik ini seperti apa Pak? Apakah dia lebih mahal atau lebih mungkin harganya kompetitif Pak? Ya, harganya sangat kompetitif sekali Pak dari motor-motor biasa, artinya motor-motor yang sudah ada, bahkan artinya dari ekonomis dan high end itu ada Pak, semua, ya? ada semuanya, tergantung nanti brand kembali, kemudian apa namanya, segi building partnya, kemudian dari teknologi, itu yang membedakan nanti, sama seperti motor-motor konvensional lainnya. Itu kan artinya dari segi itu nggak usah lah masyarakat khawatir bahwa Betul. dari segi gaya mereka nggak kalah gaya. Betul. Dari segi hemat, oke, mereka sudah hemat, listrik lebih hemat. Betul sekali. Dari segi ramah lingkungan ini lebih jauh lebih ramah Jauh lingkungan. sekali, kita peduli lingkungan Pak. Oh ya Pak. Mari kita lihat dulu Pak. Boleh kita lihat Motor Gesitnya. Ya, motor Gesitnya. Nah, ini motor-motor Gesit produksi dalam negeri Pak ya? Betul, ini Gesit ini produksi dalam negeri, itu pabriknya ada di Cilengsi Pak. Di Cilengsi Pak Bogor, ya? Pak. Ini 100% lokal Pak? Lokal, 100% lokal, produksinya dari Wika Manufacturing Pak. Oh, Wika Manufacturing, betul. Kira-kira berapa varian mereka punya Gesit ini Pak? Kalau Gesit ini ada 3 varian warna Pak. Sementara baru dari segi tipe ini baru 1 Pak. Gesit G1. Warnanya ada merah, ada hitam, putih. Nah, putih ini sold out Pak. Kemarin datang putih dari sold out. pabrik, ya Langsung. langsung diburu sama masyarakat. Karena kan sebenarnya 2019 ini sudah booming Pak Gesit ini di Gesit luar ya? sana, betul. Ini kita sedang kirim dari pabriknya yang warna putih khusus 1 truk nih. Satu truk, Pak, ya? 1 truk tinggal nunggu, bahkan ada beberapa yang Mungkin sudah inden. yang putih inden ya Pak? Ya, inden, betul, yang putih. Ini masih stok kita masih beberapa. Nah, tentu kami belajar Pak. Artinya dari pengalaman-pengalaman brand-brand yang muncul hilang, ya. Kami tidak mau seperti itu. Jadi konsep kami sangat konsep kami kita sebut 3S Pak. 3S. Pertama sales, kita adakan di showroom. Kemudian kita sediakan spare part. Jadi semua daripada tipe-tipe kita sediakan spare part. Mungkin nanti bisa lihat di gudang kita. Kemudian service Pak. Bahkan service kami tidak mau konsumen kami kesusahan atau kerepotan kalau ada kendala terhadap produknya. Kami sediakan layanan home service Pak. Artinya konsumen tinggal di rumah saja. Betul. Sentrik akan mendatangi. Ya, seluruh Bali kami sudah ada penjualan, bahkan sampai di mana namanya di Bali Barat Pak. Bali Barat itu kalau kami kemarin pengiriman, seandainya mereka ada kendala kami siap untuk mengunjungi. Gitu. Jadi semuanya sudah ini Pak ya? Sudah ready semua, jadi jangan khawatir untuk membeli kendaraan listrik. Kami sudah sediakan partnya, kami sudah sediakan yang namanya layanan home service. Nah, bagaimana dengan after sale-nya Pak? Nah, after sales maksudnya after sales service atau After sales kendaraan, nanti setelah mereka penjualan, misalnya kan di motor bekasnya misalnya. Nah, bagaimana? Oke. Itu kan juga menjadi faktor. Betul. Kami sudah sempat discuss, artinya melakukan, karena kan biar nanti kalau ada varian baru mereka bisa update. Nah, kami sudah bekerja sama dengan beberapa showroom mokas untuk kendaraan
yang sudah ber-BPKB itu nggak ada kendala. Itu nggak ada kendala. Itu nggak ada kendala. Nanti silahkan. Yang penting kan sekarang kita menjalin kerjasama Pak dengan Mokas-Mokas itu. Jadi jangan khawatir. Dengan after sales-nya itu tetap bisa di cover. Artinya harganya masih bisa stabil. Ya, betul. Pak. Harganya masih bisa banget stabil, lah, Pak. betul. Jadi guys, Anda tidak perlu takut kalau beli motor listrik karena di samping efisien, di samping ramah lingkungan, juga after sales-nya nilai jual setelahnya masih stabil dan Sentrik juga akan menjamin hal itu. Nah, Pak, kalau ini bisa kita lihat ininya, Pak. Servisnya, tempat servisnya, suku cadangnya di mana? Suku cadangnya boleh, Pak. Boleh. Ayo kita ke belakang, kita lihat. Ya. Pak, mari kita lihat ini spare part apa saja yang mungkin disiapkan untuk menjamin bahwa ketersediaan itu memang disiapkan dengan baik. Mana Pak saya jelaskan? Oke, ini beberapa part yang mungkin Pak Man dikeluarkan controller. Ini sih nggak terlalu banyak partnya Pak ya, karena nggak seperti motor konvensional lainnya. Yang paling sensitif itu kan paling di controller Pak. Nih, boleh dilihat nih throttle gas kita ready, kemudian controller, kemudian aki, ada charging. Coba bisa dilihat chargingnya. Room brake, pengereman juga ada. Ini anunya. Ya, chargernya. Nah, ini sangat lengkap. Ini hal pokok yang ini ya. Ya, betul. Yang kemungkinan artinya di servis mungkin di servis ini. Kemudian Nah, kalau di motor listrik ini ada servis berkalanya apa, Pak? Kalau biasanya kalau kita per bulan ganti oli gitu misalnya. Kalau di motor listrik, motor listrik hampir nggak ada Pak. Tinggal artinya perawatan maintenance baterai sih yang utama. Maintenance baterai itu maksudnya jangan sampai overcharging, kemudian jangan sampai baterainya itu habis sekali. Paling seperti itu aja sih Pak. Artinya maintenance harian. Kalau maintenance harian artinya dalam hal perawatan baterai. Udah, kemudian dari segi penggunaan jangan karena di sepeda ya, karena sepeda itu punya kapasitas masing-masing. Jangan terus-terusan digas baru nyaman, digas terus tanpa mengayuh. Harus dikombinasikan kalau kayuhan ya sepeda. Kalau kayak motor kalau motor gesit sih nggak ada perawatan. Minimal berapa bulan lagi? Berapa bulan sekali perawatan? Ya kalau cek itu paling 6 bulan Pak. 6 bulan kita pastikan beltnya itu kan biasa kendor Pak. Itu yang kita kita kencangkan kembali, kemudian kita cek dari segi baterainya. Pak, kalau segi SDM Pak, artinya SDM artinya tenaga ahlinya gimana Pak? Tenaga ahli terutama di teknisi kita teknisi itu kurang lebih 7 orang Pak. 7 orang kita sediakan untuk, karena kan kadang banyak sekali Pak produk yang tidak kita jual, artinya di sosial media. Di sosial media itu mereka melihat kita ada servis. Banyak sekali dari produk yang kita tidak jual itu mereka servisnya di sini Pak. Oh gitu. Ya, makanya kadang langsung bawa produk ke sini, kendala apa kebanyakan di controller Pak. Nih. Oh, di controller. Controller ini yang menjadi masalah kadang. Controller karena mungkin penggunaannya. Ya, betul, ada over atau enggak sudah artinya udah waktunya. Karena kan kendaraan listrik itu sudah masuk ke, anggaplah Bali itu tahun 2000-an Pak. Banyak sekali Pak yang produk-produk kita, banyak sih, salah satunya ini produk yang kita tangani sekarang. Ini juga Pak? Ini sih baru Pak, tapi dari pihak ini kan salah satu bukan baru kita masuk brandnya. Di Jakarta belum bisa menangani, tapi kita bisa Pak di sini. Bisa. Itu ada itu kelebihan dari teknisi kita, jadi menangani yang namanya kendala-kendala listrik ini. Jadi sudah telepon teknisi di Jakarta, jadi kan ribet Pak karena jarak. Melihat Sentrik dihubungin, selesai Pak. Oke guys, tidak perlu takut lagi karena di sini spare part-nya tersedia, tenaga ahlinya juga luar biasa. Setelah itu mari kita lihat gudangnya, kita lihat stok motornya. Banyak sekali. Mari Pak, Pak. Ya. Oke guys, kita sudah berada di gudang Warehouse kita. Warehouse-nya. Di sini sudah banyak varian-varian dari mobil listrik. Mungkin bisa dijelaskan Pak, mobil apa aja, motor apa aja yang Pak punya ini? Nah, ini kebetulan
2 hari yang lalu datang 1 truk Pak. Ini dari pabriknya ada di Semarang Pak. Ini dari brand Uinfly. Ada yang di belakang itu brand dari Volta dan sebelah sana dari Sunrise Pak. Nah itu yang kita sekarang stok Pak, karena secara sosial media kita sudah banyak sekali Pak demand permintaan untuk dikirim ke sini karena kita akan mengembangkan ke wilayah Lombok Pak. Oh, ke Lombok. Lombok. Nanti kita prepare untuk ini. Ini sepeda juga. Sepeda Pak ya? Sepeda. Nah, kira-kira ini yang produk-produk yang paling banyak disukai saat ini Pak ya? Ya, betul. Varian yang paling best seller Pak. Best seller Pak ya? Betul. Jadi kira-kira kalau Pak melihat animo ini kan mungkin karena sekarang lagi pandemi Pak. Pandemi, betul. Nah, jadi Pak mungkin target Pak mungkin direvisi lah dikit Pak ya? Ya, betul. Nah, mungkin tahun depan seperti apa prediksinya Pak? Ya, tentu pandemi ini semua hal ya terkoreksi sekali Pak ya, semua hal. Tapi kita yakin sekali dengan kunjungan yang begitu signifikan ke showroom kami yang terbaru, ini showroom pusat kita sangat tinggi sekali. Bahkan mereka udah prepare, bahkan menjual kendaraan yang dia punya. Saya jual dulu, nanti saya akan ke sini untuk beli. Ya seperti itu sudah Pak. Artinya kita sudah makanya kita perbanyak stok untuk prepare kalau ada permintaan yang membludak gitu Pak. Kira-kira kalau dari semua varian yang ada ini gesit ini gesit Pak ya? Betul, gesit. Gesit itu berapa persen anunya Pak? Mungkin pasarnya. Kalau gesit kita katakan ya karena sudah legal, BPKB, STNK sudah lengkap. Saya rasa itu akan menjadi tren motor listrik tahun 2021 lah kita berharap. Betul. Karena dari segi pajak itu sangat murah Pak. Oh, pajaknya murah. Pajaknya murah sekali. Untuk nama pertama itu hanya 45.500. Nama pertama. Ya, saya punya progresif ketiga, kebetulan hanya bayar 68.800 rupiah. Oke guys, kita akan mencoba motor listrik untuk pertama kalinya seperti apa. Apakah senyaman motor biasa, dan dari segi bentuknya, dari segi suaranya nampaknya lebih nyaman. Oke guys, kita dekati dulu. Pak, bagaimana cara menggunakan ini Pak? Ini apakah sama dengan motor biasa? Ya, ada sedikit perbedaan di awal Pak. Di awal bisa saya jelaskan. Pertama, ini menggunakan dashboardnya adalah dashboard digital Pak. Jadi ada aplikasi khususnya. Nah, pada saat ini modenya masih mode standby Pak. Nah, ketika mau beroperasi itu tinggal pencet rem, kemudian starter, dia langsung berubah menjadi on. Berarti ini udah siap. Nah, ini sangat responsibel banget Pak. Responnya kalau cuaca cerah dia gelap, kalau dia gelap terang. Nah, seperti ini dia. Ini ada modenya. Ini sudah hidup nih. Udah on ini Pak. Nih. Nah, berarti sama dengan motor. Betul. Motor yang sudah ada ya Pak. Ya. Ini ada modenya, ada Eco Pak. Ini yang mode yang awal, mode yang tengah, kemudian mode yang sport. Apa itu maksudnya Pak? Modenya maksudnya maksimal kecepatan Pak. Kalau Eco ini maksimal kecepatannya 25 kilo. Kalau ini 45 kilo urban per jam maksudnya kecepatan. Kemudian ini yang maksimal Pak. Sport ini yang kecepatannya misalnya Alip itu pakai 70 km per jam maksimal. Oh, berarti kita pakai itu Pak ya? Ya, pakai yang jadi urban guys, aja. Kita nyalip aja sudah ada tombolnya. Ya. Kalau mau lamat juga ada tombolnya nih. Ya, jadi betul. Kita bagi milenial kan sudah inilah kita senang hal-hal yang digital. Nah, ini motor ini sudah sangat memenuhi hal itu. Mari kita coba dulu. Saya coba Pak. Boleh, silakan. Langsung ini Pak ya. Boleh. Ya. Ya. Mungkin harus penyesuaian Pak. Luar biasa. Wih, tarikannya luar biasa. Wih, Rem gitu Pak, karena dia motong arus dia. oh motong arus Pak ya? Ya. Nah. Harus terbiasa dulu sih. Kalau mau mencoba, datang saja ke Gatsu Barat nomor 500. Guys, saya sudah coba dan rasanya nyaman sekali dan juga mengoperasikannya cukup mudah. Jadi kalau kalian-kalian yang ingin tahu dan ingin punya motor listrik, silakan datang ke Sentral Kendaraan Listrik, merupakan showroom motor listrik terbesar di Bali Pak ya? Betul, terbesar di Bali. Kalau mau yang motor listrik lengkap, ya ke sini ke Sentrik. Jadi mari kita selamatkan lingkungan ini dengan pakai motor listrik. Jadi kita sekalian kita bisa
membantu penyelamatan lingkungan, sekalian juga kita bisa efisien, lebih hemat, kita bisa nabung, dan kita bisa menggunakan hal lain yang untuk lebih bermanfaat. Oke, terima kasih pemirsa BB News TV. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga kalian semua sehat dan berbahagia. Om Santi 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 Om. Oh, let me up with a bright smile on now.